Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada pagi hari ini ya teman-teman. Kita berada di kebun melihat perkebunan kelapa sawit yang ada di kebun. Nih pada pagi hari ini kita sempatkan ke kebun dan nanti kita akan ke atas ya teman-teman. Nanti kita akan ke atas dan ini kita sedang di area samping jalan pertanian di perbatasan. Nah ini kita akan ke sana, coba nanti kita akan ke samping sini dan nanti kita akan ke atas. Kendaraan kita andak di situ ya teman-teman, atau kita letakkan di situ. Ini kita akan ke sana dan nanti ini kita yang di atas nih nanti kita akan tanami kembali, tapi pasca nanti kita gunakan alat untuk memperbaiki di area sini karena ini kemarin ada kesalahan teknis. Nanti kita dari atas ini kita tarik ke bawah untuk menutupi, dan yang di atas nanti kita bisa lakukan penimbunan di area sekitar sini. Jadi seperti itu ya teman-teman, dan nanti akan kita tanami lagi. Nah ini kita di area samping, bisa dilihat ya teman-teman, tuh sudah mulai bagus. Nanti yang belum tertanami kita tanami lagi nanti. Nah itu tuh yang di area samping sudah alhamdulillah pertumbuhannya mulai membaik ya teman-teman. Nih sudah mulai hijau. Kemarin kita kasihkan perawatan pemupukan di area samping sini sampai ke sana ya teman-teman. Tuh biasanya kita di atas sana, ini kita di area samping. Nah ini memang ini tertinggal ya teman-teman, karena memang kemarin ini baru saja baru beberapa bulan ditanam, khususnya ini paling sekitar kurang lebih 5 bulanan baru ditanam ini sampai ke ujung sana. Kalau yang di atas itu sudah kurang lebih di umur ke 30 bulanan. Nah ini tinggal kita laksanakan terus upaya pemupukan, baik itu dolomit atau unsur nitrogen serta fosfat teman-teman. Gunanya fosfat untuk mempercepat perakaran serta memperbesar batang, dan nitrogen di umur yang segini memang sangat penting untuk penghijauan daun agar cepat pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun. Nah ini aliran sungai, tuh bisa dilihat sudah mulai baik. Kemarin yang di sini bisa dilihat ya teman-teman, belum tumbuh. Nah ini sudah mulai tumbuh nih, karena di area sini memang lapisan tanah areal asal, jadi pertumbuhannya pasti sangat cepat ya teman-teman. Nah ini pasti dimakan tikus, maka dari itu penting sekali ya teman-teman, kita harus menjaga agar hama tidak menyerang seperti itu. Nah itu sampai ke ujung sana baru tanam ya teman-teman, satu baris ini baru tanam. Kita lanjutkah ke atas, kita pakai kendaraan, kita coba naik ke atas, kita balik ya teman-teman. Ya seperti ini aktivitas saya
pasca libur hari weekend ini ya teman-teman, tanggal 8 Juni 2025. Kita manfaatkan betul waktu libur untuk paling tidak melihat perkembangan kelapa sawit atau mengontrol jikalau ada hal-hal yang mungkin perlu dikasihkan pada tanaman kelapa sawit atau dilakukan perawatan. Jadi kita tahu tidak ditinggal begitu saja, ditanam terus ditinggal begitu saja, tidak ya teman-teman. Jangan sampai, karena perawatan kelapa sawit pasti perlu, dan jikalau ingin bertumbuh secara baik dan bagus itu sangat diperlukan upaya perawatan. Kita akan ke atas, naik kendaraan aja kita. Ini akses jalan pertanian ke sana. Ini kita akan naik. Tuh, bisa dilihat. Kita akan naik ya teman-teman, jembatan kita yang kemarin kita bangun. Lanjut. Kita lanjut ke atas. Nah, ini biasanya kita di sini, tapi kita akan lanjut ke atas. Ya, kita berhenti di sini saja ya teman-teman. Nah, ini akses untuk jalan ke atas memang jikalau musim panas seperti ini bisa dilalui dengan mudah. Nanti apabila nanti kita melaksanakan panen perdana, ini akan lebih mudah karena ada jalan. Akan tetapi jikalau musim penghujan, nah ini PR besar ya teman-teman. Mau tidak mau kita juga kesulitan yang nyata di areal sini, karena kontur tanah jikalau hujan ini sangat lembek ya teman-teman di areal sini, karena areal X tambang. Jadi mau tidak mau kita harus melangsir nanti, maupun pakai arko atau seperti apa nanti ya. Mudah-mudahan harus kendaraan mau tidak mau, jikalau musim hujan, kalau kita tidak mau capek nanti harus masuk juga ya teman-teman. Biarpun musim hujan seperti apa harus masuk juga, tapi nanti kita akan rakit kendaraan yang model trail atau rimba agar dapat
melalui medan-medan terjal ya. Yang nyata ini medannya sedikit berbukit ya teman-teman di areal sini, karena areal tanah tumpukan juga. Jadi tapi ini cukup mudah lah, tidak di seperti lahan-lahan yang sawit di atas pegunungan itu lebih curam lagi ya teman-teman, lebih curam lagi. Dan nanti jikalau ini sawit yang ada ini sudah mulai dilakukan panen perdana, nanti kita akan buatkan terasan untuk paling tidak untuk jalan kendaraan bermotor itu bisa mengangkut di areal sekitar tanaman kelapa sawit, agar memudahkan juga nanti tidak kita mengangkut pakai tenaga pribadi atau pakai tangan. Kita langsung saja nanti kendaraan bisa masuk di areal-areal yang sulit dijangkau di areal kebun sini ya teman-teman. Jadi seperti itu cara kita memudahkan, karena misalkan di areal samping pojok sana pojok sini, nah ini seperti di bawah itu, nah itu perlu sekali nanti kita akan buatkan jalan atau teras siring. Nah kalau seperti ini kan susah nanti kita mengambil buahnya. Nah itu nanti kita akan buatkan jalan seperti apa nanti metodenya, agar memudahkan kita juga dalam hal pengangkutan buah pasca nanti dilakukan panen perdana. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Yang nyata harus keluar modal dulu. Modal awal itu memang lumayan juga ya teman-teman, dalam hal pembukaan jalan di areal lahan sawit itu tidak sedikit juga biayanya. Dari itu ya mulai nantilah kita mudah-mudahan ada rezeki yang lebih guna nanti untuk bisa melakukan teras siring atau pembuatan jalan di areal kebun, agar memudahkan kita nanti dalam hal melaksanakan panen perdana di kebun kita yang ada di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu karena kita mau juga lanjut nih membersihkan sedikit lah di areal perkebunan yang ada. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Dan apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, mau saja di komen, kita sharing. Mungkin itu dulu. Nah itu pondok kita tuh yang ada di sana, kelihatan mulai sini. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.